pujian martongan mawiyati ali Tuhan di sekolah nami imun nyari orang di Tuhan. Alhamdulillah hamidu ali Tuhan berkedihulung kasih Tuhan. Nasi totong ali Tuhan mian cenah harijo di bagasa di bulu nabi dan bersari-sari. Pada bumi bagasa di Tuhan di basada asli harapan ali Tuhan Yesus. Nomor 22 ali Tuhan, nomor 22 merdeka kumar nomor 1 ali Tuhan. Tunggalan di orang yang hak ali Tuhan untuk tidak ada waktu atau ali Tuhan mengiburan dan asli hak. Ali Tuhan merdeka sadari ali Tuhan mengimatkan pas perbegasun anak ibu dia ali Tuhan imaterena ali Tuhan sehulia yang bersama. Mengiluhan isen asli Muhammad Tuhan asaho mali Tuhan nama ngir ngali Tuhan lakana misah itu belas jorong ngali Tuhan imana lah mencalo pas-pas pada lesun iman dari nami guru nami ngali Tuhan opel Tuhan pos rohanami tepengadon nami ngali Tuhan napa tu bom guru tulung ngali Tuhan selanjutnya ali Tuhan Yesus neng mangudang adat mahami ngali Tuhan tuturi masa luhur ngali Tuhan pihak para anak atau pihak berburu seluruh nang lama keholongi ali Tuhan keluarga ali Tuhan asau nang ali Tuhan maralu tulong ali Tuhan alai naing matu pasangan piguarmu ali Tuhan seluruh nang sudah nami naing si dalanong nami ali Tuhan sadari nagajangon lehon mali Tuhan tiurni pikiran lehon mali Tuhan tiurni roha lehon mali Tuhan cuaca naringgan sadari ali Tuhan di namang ulahon ada habat tahu kami oleh Tuhan Yesus. Aihodo haborusan nami dan hodo oleh Tuhan nahu pangasahu kami di wulu nami oleh Tuhan. Tumpos rohan nami oleh Tuhan di panggiluan nami oleh Tuhan nama tuhomo oleh Tuhan Yesus. Aihodo panggiluan nami oleh Tuhan. Asa gir-gir hai mangudahun saluhun oleh Tuhan. Asa gabi tahu sangat diguarmu oleh Tuhan. Atong mauliate madihupos rohan nami oleh Tuhan saderion ramu-tamu dari nantub nami. Linggono mahamya linggono mahamya Tuhan seluruh ali Tuhan namar pemilik solo namar nomor sahuta lahu mangudahun adat ali Tuhan habat tahun nami mulai ate madiho Tuhan osrohan nami seluruh nai patu kaum ali Tuhan Yesus mari hite anakmu Yesus Kristus yang sepenuhnya rohami martang yang kejulu amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu kita berdua, menjadi satu melayani Tuhan selama-lamanya.
kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, GPPSC Karet, surat pernyataan nikah pihak keluarga pengantin laki-laki. Kami yang bertanda tangan di bawah ini orang tua, nama Bernard Guntom selaku ayah, umur 58 tahun, alamat Sekaret, nama Mardiana Banjarnahor almarhum selaku ibu, umur 58 tahun, alamat Sekaret. Dengan ini menyatakan bahwa kami orang tua dari anak kami yang bernama Darto Guntom atau sebagai pihak yang paling bersangkutan tidak keberatan dan sangat menyetujui pernikahan atau perkawinan anak kami dilaksanakan antara Darto Guntom dan Emilia Juhanti Manulang, dilaksanakan di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Sekaret, atau Gereja Berbadan Hukum Akta Notaris nomor 72 tanggal 27 Maret 1978, terdaftar pada Pengadilan Negeri nomor 48 Street 1978, Departemen Agama Republik Indonesia, nomor E strip keterangan garing 195 garing 847 garing 78. Kami berjanji sebagai pihak yang paling bersangkutan atau orang tua anak kami yang bernama Darto Guntom menyatakan, bila mana di kemudian hari ada masalah dan persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum dan undang-undang yang berlaku, yang bersifat teknis dan non-teknis, atau yang diakibatkan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan anak kami yang dilakukan di gereja setempat, kami sebagai orang tua dari anak tersebut di atas menyatakan dan berjanji sangat bersedia dituntut dan diperhadapkan di muka pengadilan dan bersedia menerima apapun juga sebagai akibat yang menanggung segala perkara baik yang bersifat fisik dan materi. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat, suami istri atau bapak dan ibu anak kami tersebut di atas, dengan tidak terpaksa dan tanpa ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi kami. Kami lakukan pernyataan ini dalam keadaan sehat jasmani, jiwani, dan rohani. Terima kasih untuk semua pihak. Nanti ditandatangani dari orang tua laki-laki dan juga saksi-saksi yang akan bersangkutan menandatangani. Saya juga ulang selaku ayah, umur 52 tahun, alamat Desa Siborboron, Kabupaten Hubang Hasundutan, dan Ibu Rosna Riana Barutu, umur 54 tahun, alamat Desa Siborboron, Kabupaten Hubang Hasundutan.
Dengan ini menyatakan bahwa kami orang tua dari anak kami yang bernama Emilia Julianti Manulang atau sebagai pihak yang paling bersangkutan tidak keberatan dan sangat menyetujui pernikahan dan perkawinan anak kami dilaksanakan antara Emilia Julianti Manulang dan Darto Guntung, dilaksanakan di Gereja GPPS Sekaret atau Gereja Berbadan Hukum Akta Notaris nomor 72 tanggal 27 Maret 1978, terdaftar pada Pengadilan Negeri nomor 48/1978, Departemen Agama Republik Indonesia nomor E/195/847/78. Kami berjanji sebagai pihak yang paling bersangkutan atau orang tua anak kami yang bernama Emilia Julianti Manulang menyatakan bila mana di kemudian hari ada masalah dan persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum dan undang-undang yang berlaku yang bersifat teknis dan non teknis atau yang diakibatkan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan anak kami yang dilakukan di gereja setempat, kami sebagai orang tua dari anak tersebut di atas menyatakan dan berjanji sangat bersedia dituntut dan diperhadapkan di muka pengadilan dan bersedia menerima apapun juga sebagai akibat dan menanggung segala perkara baik yang bersifat fisik dan materi. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat suami istri atau bapak dan ibu anak kami tersebut di atas dengan tidak terpaksa dan tanpa ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi kami. Kami lakukan pernyataan ini dalam keadaan sehat jasmani, jiwa dan rohani. Terima kasih untuk semua pihak. Nanti juga sama orang dari orang tua. Tanggal 27 Maret 1978 terdaftar pada Pengadilan Negeri nomor 48/1978 Departemen Agama Republik Indonesia nomor E/1195/847/78 di GPPS Sekaret. Nama Darto Guntung, tempat tanggal lahir Sekaret tanggal 6 bulan 6 1999, alamat Dusun Sekaret, Desa Seyapung. Putra dari Bapak Dermat Guntung dan juga pihak pengantin laki-laki sebagai suami dari Emilia Julianti Manulang, tempat tanggal lahir Tanjung Merawa tanggal 23 bulan 7 2001, alamat Siborboron, Kecamatan Sikapolang, Singapura. Putri dari Bapak dan Ibu Robinson Manulang atau pihak pengantin perempuan. Pemberkatan pernikahan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 di GPPS Sekaret oleh Bapak Pendeta M. Simanung Khalid. Dan pada bagian bawah ini kami semua pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan pada semua nama yang tercantum yang menandatangani pernyataan ini maupun saksi-saksi, namun tidak melibatkan pihak pengurus gereja dan pimpinan serta pendeta atau gembala setempat, menyatakan berjanji dan bersedia jika ada hal-hal yang ditimbulkan pernikahan ini di kemudian hari, efek yang tidak diharapkan yang bersifat teknis dan non teknis yang melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku. Kami pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bersedia berhadapan hukum dan pengadilan serta bertanggung jawab sepenuhnya materi, jasmani, dan moral, atau tidak termasuk pihak gereja atau pengurus dan pimpinan gereja setempat. Di sini nanti kami minta saksi dari pihak laki-laki untuk menandatangani surat keterangan pernyataan pernikahan dan juga saksi dari pihak perempuan.
Ini besok pagi ya. Oke. Silakan ya. Sudah benar namanya? Iya. 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 Oke. 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 Yang bagus itu. Selanjutnya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan kasih dari surga. Kasih dari surga, penuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai dalam. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari Bapa. Kalau engkau mengurapi kami saat ini, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kami percaya bahwa engkau senantiasa setia melindungi kami. Engkau yang senantiasa yang kami serta. Karena engkau yang kekuatan bagi kami Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi, mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Saya datang di rumahmu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Dan juga Tuhan, anakmu yang telah datang di hadapanmu, memberikan dirinya untuk diberkati, menjadi keluarga yang baru, yang menjadi yang takut akan Tuhan. Berikanlah berkat-Mu Tuhan kepada anakmu yang mau menerima pemberkatan ini, dan juga orang tua mereka, kedua pihak, biarlah Engkau memberkati mereka. Dan segala sesuatu yang akan dilanjutkan sesuai dengan adat kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua dan memberikan waktu yang sangat indah untuk kami sekalian. Ini kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, dan kebaktian kami ini kami serahkan kepada Tuhan mulai sampai yang terakhir nanti. Biarlah Tuhan yang memimpin. Ini adalah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
di hadapan hadirat-Mu, seraya kami memusatkan perhatian fokus kami kepada Tuhan. Tidak kebetulan hari dan kesempatan ini kami ada di ruang ibadah ini, di gereja-Mu yang luar biasa ini, sehingga apa yang Tuhan akan sampaikan bagi kami, dan sebagian acara telah kami laksanakan berhubungan dengan pernikahan kedua mempelai laki-laki dan wanita, dan semua pihak keluarga yang boleh hadir. Tuhan terangi hati kami sehingga firman-Mu akan membangkitkan semangat baru dan mengubah paradigma kami yang lama menjadi paradigma yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kecerdasan intelektual kami sehingga kami dapat mencerna arahan firman-Mu, sehingga membangun hubungan kami dengan Tuhan secara khusus buat keluarga yang akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tidak membedakan lagi ini gereja apa, Katolika, Protestanka, Pantekosta, Karismatik, Betel, GPPS, tidak. Artinya kita secara inkrah, secara solid, kita masuk dalam gereja itu berarti kita menerima dan mengakui apapun acara ibadah yang dilakukan di situ. Saya beribadah di Katolik, ya, saya ikuti acara sebagaimana apa yang dilaksanakan tata tertib acara di Katolik. Saya ibadah di HKBP, saudaraku, saya mengikuti, ya, tata cara ibadah HKBP dan HKI, ya, karena di beberapa tempat saya pembicara di berbagai gereja okumene dan juga gereja bersama-sama di kebun, di kota dan lain sebagainya. Jadi saya bisa menempatkan diri. Kalau dibilang pimpinnya berdiri, saya berdiri. Kalau dibilang duduk, saya duduk. Nah, saudara, mungkin agak jangkar itu pemahaman kita yang belum cukup untuk situasi ini. Semua yang dilakukan dalam kegiatan ibadah Pantekosta Karismatik dalam kurung GPPS itu didominasi tertuang dari Alkitab. Come back to basic, kembali kepada dasar. Tepuk tangan ada di dalam Alkitab, angkat tangan ada di dalam Alkitab, bersorak-sorai ada dalam Alkitab. Cuman mungkin di gereja Bapak tidak pernah dibahas itu. Ya, saya mengerti, saudaraku. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, pada waktu kita masuk di gereja itu, saudara-saudara, kita hormati. Tepuk tangan bukan berarti saudara begitu tepuk tangan sekarang, pulang nanti ke HKI langsung tepuk tangan lagi. Nah, itu kacau lagi, saudaraku. Hormati tata tertib ibadah yang dilaksanakan di sana. Tapi pada waktu saudara masuk di gereja GPPS Pantekosta Pusat Surabaya berbadan hukum bla 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 bla, saudaraku, dan kami GPPS anggota PGI. Bisa saudara mengerti ya? Anggota PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi saudaraku, pada waktu saudara mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan, ya, diajak saudara tepuk tangan lah. Ya kan? Ini bukan soal nama margota dengan nama margota dengan yang tidak margota. Tidak. Tepuk tangan itu ditujukan secara teokrasi kepada Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, bersuka cita, melompat pun ada di dalam Alkitab. Tapi saya heran, saudara, heran kali. Begitu lagu Pentakosta ini dinyanyikan di pesta, yang tadinya tidak datang di gereja itu tidak berani tepuk tangan, dia yang paling kuat baherol. Nah, seperti lagu misalnya bergandengan tangan dalam satu hati. Nah, pada waktu tidak di gereja, musik menyanyi, wah, dia sangat begitu semangat. Tapi begitu di gereja, kalau dia kong kali kong, saudaraku. Nah, ini saya aneh. Apa saudara belum mengakui Pantekosta itu gereja Tuhan? Mari kita rekonsiliasi. Walaupun kita berbeda warna, perbedaan itu bukan membedakan keselamatan kita. Salah satu gereja terbesar di Indonesia belum selesai, 850 miliar, baru 70% gereja persembahan yang ada di kota Medan. 870 miliar. Dan anggaran gereja ini 1,3 T. Cari
kalau ada gereja lain selain gereja karismatik yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Profesor. Mereka bisa tepuk tangan. Tapi di gereja yang saya ajak di Kanopan, tukang parkir nggak mau tepuk tangan. Itu urusan pula. Yang penting semua ada dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati. Bagaimana sepilah udah kosong nih. Bahwa Darto Manulang dan juga Darto Gultom dan Emilia Julianti Boru Manulang, mereka sudah dikonseling. Dikonseling artinya seperti pranikah dan diberikan tatanan kebenaran firman Allah, persiapan mental bagaimana menjadi rumah tangga Kristen yang akan dibangun, yaitu hari ini. Dan bersyukur juga pada hari kapan kita waktu lakukan baptisan? Hari Minggu ya. Hari Minggu juga saya datang. Emilia Julianti Manulang sudah dibaptis. Sudah bertobat bro? Sudah. Orang bilang aku sudah dibaptis om sebelah kanan, tapi sebelah kiri belum, jadi bisa jambak-jambak. Tidak saudara. Tapi sudah diberikan semua standar firman Allah. Bagaimana? Karena menurut firman Allah tidak ada baptisan kecil. Menurut Alkitab tidak ada baptisan bayi. Tapi kalau ada gereja melakukan kesepakatan bapak-bapak gereja, no comment. Tapi yang kami laksanakan adalah sesuai dengan Alkitab. Pelayanan rasul-rasul, gereja mula-mula dibaptis adalah pertama, orang yang percaya. Yang kedua, orang yang bertobat. Yang ketiga, orang yang komitmen. Jadi kalau baru 2 minggu lahir dibaptis, begitu dia besar ditanya, kau udah dibaptis? Sudah. Kau tahu waktu kau dibaptis? Enggak. Saya tidak menggurui tentang kesepakatan gereja dan organisasi masing-masing, itu terserah. Tapi supaya saudara kalau tahu bahwa Emilia ini sudah dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya minta Mama Repa bantu saya bacakan Alkitab. Ya. Mari kita baca Alkitab kita pada kesempatan ini yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, tukang syuting, kameramen boleh agak santai ya. Ya boleh, jangan terlalu fosil baterainya nanti lemah. Oke. Kejadian pasal 2 18 sampai 24. Ayat 18 sampai yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. 22. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. 24. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Iya. Demikian firman. Dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah melihat data dan survei secara global di negeri kita, di Indonesia Nusantara ini, angka pernikahan itu sangat drastis naik. Itu berarti nilai daripada pegangan rumah tangga yang dibangun itu semakin longgar. Komitmen pernikahan itu semakin longgar. Mohon maaf, saya tidak mencela daerah kita di Indonesia ini. Salah satu perceraian, angka statistik perceraian terbesar di Indonesia justru di daerah mayoritas Kristen, yaitu di Sulawesi Utara. Ya, salah satu angka pernikahan, perceraian pernikahan di Indonesia bukan di daerah mayoritas Muslim atau Hindu dan Buddha, tetapi
Tapi di daerah mayoritas Kristen di Sulawesi Utara, Provinsi Manado, 80% atau 85% penduduk Sulawesi Utara adalah agama Kristen. Tapi angka paling banyak perceraian di daerah ini. Kenapa? Hedonisme menguasai, mengambil alih unsur-unsur vital dalam mindset pernikahan itu. Sehingga pengertian pernikahan atas fundamental daripada Alkitab itu sudah tergeser dengan situasi yang segera diambil alih oleh hedonisme. Rumah tangga ada angka perceraian yang paling banyak. Pertama adalah selebritis. Benar atau tidak? Orang tamu perlu tamu. Orang udah dulu selebritis tiap hari kawin cerai. Yang berikut orang-orang kaya. Saya berkali cerita dengan istri saya di rumah. Mana mungkin ibu itu tidak selingkuh? Coba suaminya TKI di Malaysia 4 tahun. Ibu ini tiap hari keluar dari rumah pakai celana jeans, kuku merah, bibir merah, celana tebal tambah tompel, pakai celana levis, baju. Hah? Bolang mata kita kan? Kita tidak menuduh. Dan dibereng mata, alai dibereng roh. 3 hari ibu ini tetangga saya 3 hari belajar tukang menjahit yang itu silik kanan dengan laki-laki. Suaminya supir, bukan supir membawa dia, tidak, supir antar kota. Tapi dia supirnya adalah supir pribadi laki-laki lain. Tapi 3-4 hari. Bisa saudara bayangkan apa yang terjadi? Tidak usah saudara bayangkan, nanti kita stres membayangkan itu. Tapi di provinsi saudaraku, cerita dengan saya, amang pendeta manu kadit, la boave tabay di nguluton, abo nok somonido nasipta, om matakdirta, nok somonima hita. Saya bilang sama dia, Bapak pernah belajar konsekuensi logis sebagai anggota Dewan Provinsi? Daun, pantas dong. Hah, 2 perempuan, kau laki-laki, nama mau saya ada birong, ada burju, jujur, saya ada botar, ada ulah najajak kerja na COD, ipilih tolong salah satu, itu nasibmu. Gajimu cuma 80.000 sehari, saudaraku, minum tuak di kode, huboto do salah, dan seharusnya selingkuh, tuho. Makan 50 tahun kau berkeluarga, jamu rewe dapatmu, om mereka kok, om manasibu bodoh. Gak ada. Orang Barat, orang Eropa mengatakan nasib itu adalah apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu, apa yang dikerjakan tanganmu, itulah nasibmu. Betul atau tidak? Satu SKS saudara sarjana semua. Jangan percaya tayu, nama nasibmu, si bawadi, si boruadi, pribadi, gak ada itu saudara. Maka ada sarira rumah tangga itu takut akan Tuhan. Jadi bola mati dibuat gitar, masuk pegang ke warung, dipegang catur, marmem-mem katanya, baru kemudian merjuzi seketer. Baru sudah bangkrut, datang terus tukang tagih, diambil televisi, diambil kereta, akhirnya minggat, digubu-gubu dari tadi yang di kopunya halak, mari dia mana nasibmu semua. Bodoh saudara. Takut akan Tuhan, hormati bapa dan ibumu, sayangi manusia. Filosofi Batak mengatakan sobamar hula-hula, apa lagi? Elek marboru, madat merdonga tubuh, bayar pajak. Enak aja dong, madat merboru apa? Madat merdonga tubuh. Ada sudah motor do kereta anak kayak bayar pajak, jalan rusak. Pemerintah
Jangan usah berlomba-lomba. Kau bayar pajak atau tidak? Tidak, yang sama bodohnya. Darto, Gultom, dan Emiliana menolak. Bangunlah dengan takut akan. Molo tiba-tiba si Darto Gultom songono di mana? Tetap lebih sayang. Yang bersonari usukur ini mulu. Tapi coba pikir dulu 30 tahun ke depan. Ini kan Darto manulangin namanya bahasa Inggrisnya imut-imut. Ya. Kalau saya lihat ini masih umur 14 tahun ini. Tapi KTP-nya udah luar biasa. Ini memang awet muda. Hati-hati kau, jangan terlalu banyak makan balacan. Nanti dia ganteng terus, kau nanti gemuk. Bagaimana Darto? Kalau dia nanti tiba-tiba timbangan 79 kilo, tetap kau masih sayang? Amin. Nggak bisa begitu. Ya, ya Emel, nanti suami Anda begini. Tetap kau sayang? Iya, karena masih ada 5 hektar kau sayang dia. Aku pun sayang yang begitu. Ada itu TikToknya orang Cina. Mau pria Indonesia, biar keluargaku yang menanggung, tapi dia lumpuh. Sampai sekarang gak laku-laku. Saudaraku, takut akan Tuhan. Tidak persoalan apa berubah dalam diri kita. Entah jadi beko, entah jadi bomak, entah situalas. Iya, tetap di dalam Tuhan. Ada di TikTok itu saudaraku, 25 tahun istrinya lumpuh. Suaminya tetap setia. Tapi anak-anaknya kasihan dengan bapaknya. Selama 25 tahun istrinya lumpuh. Anak tertua bilang, "Bapak, Mama sudah ikhlas. Udah dibisikkan pada kami, kawinlah Bapak." Dia marah sama anak-anaknya. Kalau mati mamamu, matilah. Tapi selagi dia masih hidup dan bernyawa, aku tidak pernah menikah. Mau kamu begitu? Gua metron somonia enggak. Bapak dan Ibu, bangunlah rumah tanggamu pertama dengan takut akan Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita ini. Haleluya. Engkau ada besar berimbang lagi. Sekali lagi kornya bersamamu.
Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Mereka akan membangun keluarga baru, Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah menjadi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dapat kami melakukannya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi jadikan kami pelaku daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami lanjutkan acara kami. Kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Dan Emiliana Julianti Manula, apakah kalian berdua sepakat untuk menikah? Apakah kalian dipaksa pihak lain untuk menikah? Saudara Darto, apakah saudara mau menjadikan Emilia Manulang menjadi istrimu yang tetap, kekal, apapun yang terjadi? Emilia Manulang dalam keadaan waktu susah dan senang, tidak karena terpaksa. Apakah saudara menjadi suami yang setia dan bertanggung jawab terhadap istrimu jika dalam keadaan susah, sakit, kondisi apapun? Ya. Emilia Julianti Manula, apakah sungguh-sungguh mengasihi Darto Gultam menjadi suamimu yang tetap? Dan aku melihat mesti Anda skeptis sedikit, kayak belum fokus ya. Ya. Apakah sungguh-sungguh hanya Darto yang ada dalam hatimu? Ya. Jika dalam keadaan sakit, apakah tetap Emilia merawat Darto Gultam? Jikalau miskin atau tidak ada pekerjaan, apakah tetap dia suamimu? Engkau tetap menyayangi? Apapun yang terjadi di luar dugaanmu, di luar apa yang ada dalam pikiranmu, di luar ekspektasimu, apakah tetap engkau mempertahankan dia? Sakit, miskin, terpuruk, tetap engkau sayang sama dia? Puji Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita hadapan di hadapan kita semua, kita akan mendengar ya janji kesetiaan mereka. Silakan.